Shalom, puji Tuhan. Jumpa lagi dengan saya dan saudara-saudara yang ada di rumah dengan ibadah online. Untuk beberapa saat ini kita kembali lagi untuk mengadakan ibadah online sampai suasana boleh menjadi kondusif kembali untuk kita akhirnya bisa beribadah tatap muka satu dan yang lain untuk boleh saling memberkati. Puji Tuhan, oleh anugerahnya kita boleh ada sebagaimana ada hari ini. Kita tahu semua itu karena kuat dan kasih karunia-Nya sajalah kita boleh ada. Mari kita pakai dan mempergunakan waktu yang berharga ini, waktu yang indah ini yang Tuhan karuniakan sebaik mungkin, dan kita akan membawa hidup untuk kita persembahkan pada Tuhan, dan kita akan memberikan juga pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita awali dengan doa dalam ibadah online ini. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita bersatu hati. Walaupun saudara tidak menatap muka dengan saya ada di rumah, mari kita menyatukan hati. Jangan tersibukkan oleh urusan yang lain lebih dulu. Kita arahkan hati kita dan pikiran kita bersama untuk kita masuk dalam ibadah yang ada ini, maupun hari ini kita ngadakan ibadah secara online. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Bapa kami yang begitu sangat besar mengasihi kami, yang kami meyakini akan kesetiaan Engkau, yang tidak akan pernah meninggalkan setiap kami. Karena itulah yang Kau perkatakan, yang kami yakini, Engkau adalah Allah yang setia, yang berpegang teguh kepada perjanjian-Mu sendiri ya Tuhan. Ini hari adalah hari yang begitu luar biasa, yang Tuhan telah karuniakan bagi kami, untuk kami boleh melihat kembali kasih dan kuasa-Mu dinyatakan atas setiap kami dalam hidup yang kami jalani ini. Biar kiranya kami boleh membangun dalam suatu persekutuan dengan Engkau, untuk membangun suatu sinergi di dalam hidup ini bersama-Mu, dan melangkah untuk bersama-sama melihat akan kedahsyatan Allah yang Tuhan kerjakan dalam setiap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan yang selalu senantiasa memperdulikan kami, yang senantiasa melimpahkan kekuatannya, bahkan berkat-berkatnya atas setiap kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami akan alaskan ibadah kami Tuhan pagi hari ini, dan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah online yang singkat ini, mari kita awali lebih dulu dengan kita mempersembahkan pujian, dan biarlah kiranya ini semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita naikkan pujian, glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji, satukan hati kita katakan glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji, sekali lagi katakan glory, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji, haleluya. Puji, haleluya. Puji, terpujilah Tuhan
besar kasih-Nya. Terpujilah Tuhan, besar kuasa-Nya. Terpujilah, terpujilah Tuhan, besar kasih-Nya. Terpujilah Tuhan, besar kuasa-Nya. Kami sembah Kau Tuhan dengan sepenuh hati. Kami sembah Kau Tuhan dengan tulus hati. Kami sembah Kau Tuhan dengan sepenuh hati. Kami sembah Kau Tuhan dengan tulus hati. Kami sembah Kau Tuhan dengan sepenuh hati. Kami sembah Kau Tuhan dengan tulus hati. Kami sembah Kau Tuhan dengan tulus hati. Kami sembah Kau Tuhan dengan tulus hati. Pengharapan, kerinduan kita, biarlah kiranya pujian ini boleh berkenan dan boleh menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Renungan pagi hari ini, saya memberi tema, jalani hidup dengan hati yang bergairah. Sekali lagi, jalani hidup dengan hati yang bergairah. Tuhan mau hidup yang kita jalani ini bukan dengan keadaan yang loyo, yang kehilangan semangat, yang tidak ada kegairahan, oleh karena keadaan yang mungkin kita dengar, yang kita lihat, yang mungkin kita hadapi, yang semua itu mungkin bisa mengintimidasi kita. Tetapi Tuhan menghendaki jangan suasana keadaan yang sedang ada di sekeliling kita, sebagaimana kita tahu kondisi dalam menghadapi COVID-19 ini, saudaraku, bukan semakin kecil, tetapi semakin masif, semakin melebar. Terasa susah untuk dibendung, yang berdampak kepada seluruh lini kehidupan yang sedang kita hadapi. Entah itu masalah bisnis, entah itu masalah pendidikan anak-anak kita, masa depan anak-anak kita, entah itu menyangkut masalah kesehatan kita. Dalam keadaan yang sudah ada ini, semua itu memungkinkan bisa untuk kita semua kehilangan gairah hidup dalam menjalankan
hari-hari yang kita jalani ini. Oleh sebab itulah mari kita dengarkan firman Allah supaya kita mampu menjalani hidup ini tidak dalam kondisi yang loyo, kehilangan semangat, sehingga kita menjadi lemah, daya juang kita menjadi kendor, dan pada akhirnya kita tidak lagi memiliki semangat dalam hidup ini. Sebab itulah mari kita mau menjalani hidup ini yang penuh dengan kegairahan seperti yang Tuhan inginkan, tentunya dari sudut pandang Tuhan sendiri dan tidak lain dari kacamata firman Allah yang menjadi pedoman bagi kita, yang menjadi landasan hidup kita sebagai orang yang percaya. Sebab orang percaya yang mengaku dengan mulutnya dan yakin dalam hatinya Yesus itu Tuhan, tidak bisa lepas hidup kita ini dari firman Tuhan. Sebab itulah kita melihat sudut pandang hidup kita dalam menjalani hidup seperti yang Tuhan menghendaki, untuk kita dipenuhi dengan kegairahan, sekali lagi tidak pernah lepas dari firman Tuhan. Seperti beberapa saat yang lalu kita sudah mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 15 ayat 16, yang tertulis demikian, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Bagaimana firman Tuhan ini dikaruniakan untuk memberikan inspirasi, memberikan suatu pandangan, wawasan bagi kita, yang tidak lain semuanya adalah untuk memberikan gairah hidup, semangat juang di tengah tantangan yang ada. Dan kita boleh melihat dahsyatnya firman Allah, dan kita akan merasakan keajaibannya, sehingga kita boleh selalu hati dipenuhi dengan kegirangan dan sukacita. Dan sungguh gairah yang sedemikian inilah yang Tuhan kehendaki untuk kita mampu menghadapi segala tantangan hidup yang ada di depan mata kita. Seperti pula ada tertulis di dalam Injil Lukas 24 ayat 32. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika kita ini mendengar apa yang dikatakan Tuhan dalam sabdanya. Satu keberadaan di mana dua murid Tuhan sudah kehilangan semangat, sudah tidak lagi ada gairah dalam menjalankan hidupnya. Semua dikuasai dengan segala keputusasaan. Mereka sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi dalam menghadapi situasi kondisi yang begitu sangat menakutkan pada waktu itu, di mana Yesus yang begitu sangat dikasihinya, yang diharapkan untuk mereka boleh melihat Yesus mulai menjadi raja atas mereka, tapi kenyataannya justru terbalik. Yesus tersalib. Yesus tidak berdaya, seolah-olah dalam tanda petik tidak lagi mampu menghadapi segala keadaan yang ada. Dan mereka kecewa, mereka sudah kehilangan gairah. Yesus menampakkan diri di tengah-tengah mereka, mulai menguraikan kitab suci yang dituliskan oleh para nabi-nabi yang mendapatkan ilham dari Allah sendiri. Dan tak kala Yesus mulai menguraikan firman Tuhan dari kitab para nabi-nabi, yang mereka semua berbicara senama Allah, ada sesuatu yang terjadi, ada sesuatu yang dirasakan, yang dinikmatinya, dan sesuatu yang terjadi, yang dirasakan, yang dinikmatinya itu memberikan satu dorongan hati yang dikatakan berkobar-kobar. Pengertian berkobar-kobar itu, saudaraku, memiliki kegairahan yang besar. Rohnya dibuatnya menyala-nyala.
tidak dibuatnya menjadi melempem, tidak lagi dalam kondisi yang loyo. Sebab itulah mereka sendiri yang memberikan kesaksian, yang berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika kita ini mendengar apa yang disabdakan Tuhan. Melahirkan suatu pengharapan, melahirkan hidup yang selalu dipenuhi dengan sukacita, yang pada akhirnya membangkitkan semangat juang dalam hidup yang ada ini untuk bangkit dan boleh menjadi pemenang-pemenang yang tidak lain, akhirnya boleh membawa kesaksian betapa firman-Nya sungguh ajaib, betapa firman-Nya sungguh luar biasa. Yang kita tahu tidak akan pernah ada firman Tuhan yang kembali dengan sia-sia. Kita tahu keberadaan firman Tuhan tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Mari kita mempelajari. Kerap kali kita memandang satu hal dari sudut pandang kita, pada akhirnya hidup ini tidak nyambung dengan Tuhan. Dan kalau sudah tidak nyambung dengan Tuhan, kerap kali menimbulkan banyak pertanyaan. Karena dikatakan jalanmu bukan jalanku, kepikiranmu bukan kepikiranku. Oleh sebab itulah pada kesempatan yang indah yang Tuhan karuniakan kepada kita, yang Tuhan masih percayakan hidup, Tuhan ingin hari-hari yang kita hidupi ini, hari-hari yang kita jalani ini, hari-hari yang dipenuhi dengan kegairahan. Yang pertama saudaraku, apa yang terjadi tidak seburuk seperti yang kita sangka. Keberadaan kehidupan kita kerap kali berpikir, kalau ada sesuatu yang sudah bernuansakan negatif secara pandangan kita, langsung otomatis pikiran kita terpengaruh. Pikiran kita, saudaraku, terbawa oleh kondisi keadaan yang ada. Sehingga akhirnya terciptalah sebuah kerangka kita berpikir bahwa itu semua membawa hal-hal yang tidak baik. Sehingga hal-hal yang buruk lebih banyak menempatkan dan menguasai seluruh pikiran kita. Tidak lagi kita mampu melihat keindahan di balik segala apa yang terjadi, seturut dengan yang Tuhan izinkan terjadi atas setiap kita semuanya. Yesus pernah berkata di dalam Injil Lukas maksud saya, 24 ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Berapa banyak kadang-kala Allah izinkan terjadi untuk kita berpengalaman, sehingga kita menjalankan kekristenan bukan teori. Oh, aku tahu aku punya Tuhan yang ajaib. Oh, aku tahu aku punya Tuhan yang dahsyat. Tetapi itu semua hanya suatu ungkapan pengakuan. Walaupun itu baik, tapi Allah menginginkan setiap kita menikmati yang pada akhirnya menjadi kesukaan, kegirangan bagi kita. Sehingga keajaiban itu bukan kata orang lagi seperti yang dikatakan Ayub, tapi setiap kita semuanya telah melihat dan menyaksikannya. Satu kali ada orang yang memberikan suatu statement, tak kalah satu keluarga dalam Yohanes pasal 9 ayat yang pertama sampai ketiga. Tentu diharapkan kalau anak yang lahir itu sehat, anak yang dilahirkan itu tidak ada cacat, anak yang dilahirkan itu cakap, anak yang dilahirkan itu menjadi pengharapan dalam masa-masa hidupnya. Tapi siapa sangka, siapa duga anak yang lahir itu mengalami cacat. Dan kalau boleh dikatakan cacatnya cukup vital, saudaraku, yaitu mengalami kebutaan. Kerap kali pada waktu kita melihat itu semua, sudut pandang kita tidak kita coba selaraskan dengan Tuhan. Mulailah penghakiman demi penghakiman terjadi. Dan berapa banyak kadangkala kita cepat dan terlalu gampang untuk menghakimi, tanpa kita mengerti apa yang kita katakan itu benar atau tidak. Sehingga kerap kali kita akhirnya terjebak dalam dosa penghakiman. Sehingga orang berkata, dosa siapakah ya Tuhan atas
anak ini yang sudah mengalami kebutaan? Apa dosa karena anak itu sendiri? Apa dosa karena orang tuanya, papa mamanya, ayah ibunya? Sungguh satu jawaban yang di luar dugaan daripada murid-murid Tuhan. Jawaban yang di luar dugaan dari banyak orang. Yesus berkata, bukan dosa kesalahan orang tuanya, ayah dan ibunya. Bukan juga dosa dari anak itu. Tetapi dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes pasal 9 ayat 3, justru pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Dengan lain kata, saudaraku, Allah ingin melakukan sesuatu melalui apa yang terjadi untuk menunjukkan siapa Yesus itu, kebesarannya, kedahsyatannya, bukan cuma hanya dilantunkan dalam sebuah syair pujian, tapi lebih dari itu kepada kehidupan yang real, kepada kehidupan yang nyata. Dengan peristiwa inilah Tuhan ingin memberikan gambaran bagi kita semuanya, supaya tak kalah kita dihadapkan pada situasi seperti yang teralami oleh Yesus sendiri, yang telah memberikan sebuah statement pernyataan bahwa Mesias harus mengalami banyak penderitaan, dan setelah itu dia masuk dalam kemuliaannya. Statement yang Yesus juga nyatakan, ada suatu peristiwa yang mungkin menggoncangkan keberadaan iman di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Mengapa fakta yang demikian terjadi kepadaku? Mengapa fakta yang demikian ini aku alami? Sesuatu yang tidak kita inginkan, tapi itulah kenyataannya terjadi dalam hidup kita. Jangan cepat-cepat kita berburuk sangka. Jangan cepat-cepat kita, saudaraku, membiarkan pikiran kita tersesat jauh dari sudut pandang Allah dalam kita menjalankan hidup ini. Sebab kalau kita baca di sini, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bergairah. Sebab Tuhan sedang melakukan pekerjaan besar. Sebab Tuhan sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa di dalam kita melalui suatu peristiwa yang akan boleh mendatangkan dampak, yang boleh mendatangkan suatu daya pikat bagi banyak orang untuk melihat apakah ada harapan, apakah masih ada masa depan, apakah masih kita menaruh gairah hidup dalam kondisi yang seperti ini. Semua akan dijawab oleh firman Allah melalui sang firman itu, yang tidak lain adalah Allah sendiri, yang tidak akan pernah diingkarinya. Sebab itulah kita mau belajar di tengah segala situasi yang ada. Mari kita responi apa yang terjadi dari sudut pandang Allah. Dan demikian jalan hidup kita jalani akan dipenuhi dan diwarnai dengan kegairahan. Kita lihat, saudaraku, bagaimana keberadaan kehidupan yang sedang terjadi itu menjadi pintu masuk dari Tuhan untuk mewujudkan seperti yang Tuhan sediakan dan rencanakan. Kita tahu berulang kali kita mempercayai bahwa bagi Dia tidak akan pernah ada yang tidak mungkin. Kita tahu bagi Dia tidak mungkin akan ada yang namanya kegagalan. Sebab Dia tidak pernah mengenal istilah apa namanya kegagalan. Kita lihat bagaimana Yusuf menjadi suatu contoh untuk kita hidup penuh gairah di tengah-tengah kondisi keadaan semakin terpuruk. Apa yang dapat diharapkan kalau saya merenungkan kisah perjalanan kehidupan Yusuf, anak dari seorang yang bernama Yakub, yang tertulis mulai kitab Kejadian 37. Tidak ada sesuatu lagi yang dapat kita harapkan. Tidak lagi ada sesuatu yang membuat kita bisa bersemangat. Semua sudah loyo, semua sudah kehilangan gairah hidup. Tapi saya melihat justru di sanalah pintu demi pintu Tuhan buka untuk menghantar Yusuf kepada sesuatu seperti yang sudah dijanjikannya. Dan Tuhan berkuasa, dan Tuhan terlalu sanggup. Baik sementara menantikan semua penggenapan kasih karunia-Nya cukup bagi kita, seperti kata Paulus.
Seperti yang dikatakan oleh surat Petrus, Dia yang akan mengokohkan, meneguhkan, menguatkan untuk seketika lamanya kita dalam menghadapi situasi yang sulit. Karena dalam 1 Petrus 5 ayat 10 sampai 11 dikatakan, Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Perkataan ini tidak hanya untuk orang tertentu, tapi bagi setiap orang yang percaya, yang dikasihinya, berlaku janji-janji sedemikian bagi kita. Bagaimana Yusuf bergairah? Karena dia berpikir, Allah itu baik. Dan dalam kebaikan Allah, Allah itu tidak berubah-ubah. Hari ini baik, besok tidak. Besok lusa baik lagi, minggu depan tidak. Konsep yang dimengerti betul, yang dipahami oleh Yusuf. Sekali dia pribadi yang baik, dia tetap baik untuk selama-lamanya, yang tidak pernah berubah. Dan kebaikannya bukan dilihat dari sudut pandang manusia, yang perlu kita lihat dari sudut pandang Allah, di mana Tuhan pernah berkata dalam kitab Pengkhotbah 3:11, Allah akan membuat semua indah pada waktunya. Adalah Allah yang senantiasa ingin menggenapkan firman-Nya, sekalipun jauh dari kenyataannya. Tapi mari lewat firman Allah ini kita dipenuhi dengan kegairahan. Satu kali Allah berfirman kepada Abraham, jauh sebelum Abraham memiliki anak yang bernama Ishak, yang menjadi anak perjanjian itu, Allah berfirman, nanti keturunanmu akan diperbudak selama 4 abad lamanya. Dan orang yang telah memperlakukan yang jahat, yang tidak baik, akan dihukum oleh Tuhan. Dan pada akhirnya keturunanmu akan meninggalkan tempat perbudakan. Dan akan diberkati dengan begitu banyak berkat yang berlimpah-limpah. Dan itu tergenapi pada waktu keluarga Yakub semua pindah ke Mesir. Dan akhirnya beranak pinak di sana. Dan satu kali kitab suci berkata, ada satu pribadi Raja Firaun yang tidak mengenal Yusuf, yang sengaja memang tidak mau tahu tentang sejarah yang pernah diperbuat oleh Yusuf dalam kebaikannya. Berpikir negatif akan perkembangan. Bagaimana orang Israel bertumbuh begitu pesat. Seperti yang difirmankan Tuhan. Keturunanmu akan seperti pasir di pantai. Seperti bintang di langit banyaknya. Dan pada akhirnya kita tahu semua kisah itu. Orang-orang Israel ditekan. Orang-orang Israel menderita. Kalau kita dihadapkan pada situasi seperti ini, kepesimisan, kehilangan semangat, kondisi yang loyo, tetap terus menjadi mantel jubah kehidupan kita, itu justru tidak membawa kebaikan. Itu justru akan semakin membawa keterpurukan. Dan pada akhirnya mulut ini susah untuk memuji Tuhan. Mulut ini rasanya tertutup untuk memuji Tuhan. Kalaupun keluar persungutan, kalaupun keluar omelan, kalaupun keluar kata-kata yang pada akhirnya semua menyakitkan hati Tuhan. Tapi kalau kita melihat semua ini dengan hati yang penuh gairah dari sudut pandang Tuhan, kemampuan yang luar biasa, mulut ini akan tetap terbuka untuk mampu memuji Tuhan. Mulut ini akan mampu tetap mengeluarkan suatu ucapan syukur, dan tetap terus akan keluar kata-kata iman, yang pada akhirnya semua itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Apa yang terjadi, saudaraku? Semua yang dikatakan itu, mana mungkin? Tetapi Allah sendiri yang telah mematahkan kekuatan Firaun, yang tertulis dalam kitab Keluaran. Dan kalau saudara baca di dalam Keluaran pasal yang ke-12, ayat yang ke-35 sampai 36, Tuhan menggerakkan hati orang Mesir, sehingga apa saja yang diminta oleh orang Israel, semua dikaruniakannya. Ini berbicara satu penggenapan firman yang sudah berabad-abad waktu lamanya, yang telah disampaikannya kepada Abraham dalam sebuah mimpi yang Tuhan nyatakan kepada orang yang dikasihinya, yaitu Abraham. Tergenapi. Tidak ada perkara-perkara yang tidak tergenapi.
Karena Allah adalah Allah yang layak dipercayai, layak dipuji. Sebab dia adalah pribadi yang tidak akan pernah lahir dusta, kebohongan demi kebohongan. Bagaimana pada akhirnya orang-orang Mesir itu memberikan semuanya seperti yang dikatakan. Maka mereka meninggalkan tempat itu dan dipenuhi dengan segala kelimpahan berkat-berkat Tuhan. Dari semua kisah ini, mari yang loyo, yang hari ini sudah kehilangan pegangan, semangat, kehilangan pegangan pengharapan, kiranya firman Allah ini menjadi pengalaman bagi kita semua. Seperti pengalaman dua murid Yesus yang turun dari Yerusalem ke Emmaus. Bukankah hati kita berkobar-kobar tak kala kita mendengar firman Allah? Tak kala kita mendengarkan bagaimana kedahsyatan Allah dan kesetiaannya yang boleh tetap memberikan semangat pengharapan di tengah-tengah kondisi keadaan yang tidak lagi ada harapan untuk kita berharap, karena memang semua itu sudah di luar kemampuan kita. Tapi ingat, Allah yang kita sembah adalah Allah yang terlebih besar dari dunia ini. Allah yang disembah oleh kita bukan Allah yang berteori, yang bukan hanya Allah yang ada masa lampau, yang tidak mengenal Allah kadaluarsa, tapi Allah yang selalu up to date, Allah yang tetap relevan, Allah yang selalu nyata sepanjang masa. Karena dia Allah yang sudah ada, dia Allah yang ada, dia Allah yang akan datang, sama kualitasnya. Seperti dikatakan Ibrani 13 ayat 8, tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Dari semuanya ini mari, apa yang kita perbuat? Selain kita, saudaraku, tidak dikuasai dengan rasa loyo, jalani hidup dengan penuh gegeran. Mari kita membangun suatu keberanian hidup yang bersinergi dengan Tuhan, berkolaborasi dengan Tuhan. Seperti Yesus pernah berkata sebagai contoh teladan hidup bagi kita, yang tertulis dalam Matius 26 ayat 54. Jika begitu, bagaimanakah akan tergenapi yang tertulis dalam kitab suci ini? Tak kala banyak murid-murid Tuhan menghalangi, jangan. Tak kala banyak orang menghalangi murid-muridnya, jangan sampai terjadi. Yesus berkata, kalau itu terhalangi, kalau itu tidak terjadi, bagaimana bisa tergenapi kitab suci yang telah dikatakan Mesias akan masuk dalam kemuliaannya? Justru itulah, dengan segala kesadaran, tentu dengan segala perjuangan iman akan pengenalan akan siapa Allah yang kita percaya itu, kita mampu untuk berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Dan kita tahu segala kehendak Tuhan yang jadi itu adalah kehendak Tuhan yang terbaik, yang terindah dalam kehidupan kita. Lewat apa yang kita sudah dengar, tidak hanya melahirkan hidup yang penuh kegairahan. Bangun hidup kita untuk kita bersinergi, bangun hidup kita untuk berkolaborasi dengan Tuhan, sehingga demikian kita akan menjadi sebuah kehidupan yang turut bersama-sama menggenapkan dari segala yang Tuhan sudah firmankan. Dan saya kasih tahu dan saudara, Tuhan tidak pernah berhenti berkarya. Dia tidak akan pernah pensiun. Dia akan tetap terus bekerja. Dan hari ini dia tetap bekerja, dia tetap berkarya. Kita merindukan karya Tuhan. Kita merindukan Tuhan yang dahsyat itu hadir di tengah-tengah kita, mengerjakan perkara-perkara yang besar. Tentu tidak hanya pemahaman yang kita mengerti jalan hidup dengan penuh gegeran, sebab dia sedang menyiapkan yang terbaik, dia sedang mempersiapkan yang terbaik. Seperti dikatakan, Allah turut bekerjasama dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, seturut dengan segala rencananya yang direncanakan atas setiap kita. Mari kita berkata, ini hidupku Tuhan. Daripada kita pusing semuanya yang menakutkan, mari dekatkan diri dan berkata, Tuhan, ini hidupku. Aku mau bersama-sama dengan Tuhan, turut untuk menyukseskan, turut untuk menggenapi firman Tuhan, yang pada akhirnya inti daripada firman Tuhan menuansakan kebajikan, kemurahan. Seperti ada nyanyian, kebajikan, kemurahan mengikuti aku. Itu yang akan menjadi pengalaman kita, yang bukan hanya menjadi pengalaman hanya yang tertulis dalam kitab suci. Semua itu menjadi contoh, semua itu memberikan rangsangan, semua itu boleh memberikan dorongan,
semua itu melahirkan gairah hidup atas setiap kita. Saya akan bacakan ayat yang terakhir. Di dalam Mazmur 33 ayat keempat dikatakan, sebab firman Tuhan itu benar. Saya ulangi, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Tidak ada perkara yang perlu kita ragukan dari firman-Nya. Sudah teruji dan sudah terbukti bahwa firman-Nya benar dan segala sesuatu dikerjakan dengan kesetiaannya. Allah bertanggung jawab. Allah yang akan menunjukkan bahwa Dia layak untuk terima pujian, kemuliaan karena kesetiaannya atas firman-Nya yang tidak pernah lahir dari segala kedustaannya. Kiranya firman Tuhan yang sederhana, yang singkat ini, yang Tuhan sudah karuniakan, apa yang saya katakan, penuh kuasa, penuh keajaiban, boleh mendapat tempat di hati semua saudara. Dan saudara tidak lagi loyo karena kondisi yang ada, untuk kita bangkit seperti dikatakan dalam kitab Yesaya 60. Bangkitlah, sebab terang Tuhan terbit atasmu. Bangsa-bangsa akan datang ke terang Tuhan yang terbit atas kita. Ada apa dengan kita? Ada sesuatu yang menjadi daya pikat, daya tarik dari dunia. Manakala karya Tuhan, terang kemuliaannya terbit atas kita. Saat kita bangkit, saat kita berkata, ya Tuhan, ini hidupku. Aku tidak akan terpengaruh oleh keadaan apapun. Tapi yang hanya satu, hatiku hanya dipengaruhi oleh firman Allah. Dan menjadi doa kita bersama, codongkan hatiku selalu kepada firman-Mu. Sehingga kita mampu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, akal budi, dan segenap kekuatan, boleh menjalankan semua firman Tuhan. Tentunya bukan oleh kuat dan gagah kita, tapi semua oleh karena kasih karunia dan anugerah-Nya. Biar kiranya Tuhan mengendaki hari-hari ini, bukan kondisi yang loyo yang selalu kita kemukakan di muka pemandangan Allah. Tapi mari kita mau hadapkan hidup kita di muka pemandangan Allah dengan sikap hati yang penuh gairah. Seperti Kaleb berkata, 40 tahun yang lampau, sebagaimana aku tetap semangat, usiaku 85 tahun sekarang, aku tetap bergairah, aku tetap semangat untuk masuk ke tanah perjanjian seperti yang dijanjikan. Biar kiranya ungkapan pernyataan ini juga hidup atas setiap kita. Walaupun sederet tantangan, walaupun sebegitu banyak halangan yang tidak mungkin dapat diselesaikan dengan kekuatan kita, tapi Tuhan yang berfirman, Dia Tuhan yang berserta kita, Tuhan yang lebih besar dari apapun dan siapapun. Biar kiranya jemaat waktu mendengar firman ini, mari kita berkata, amin Tuhan. Jadilah dalam hidupku, amin Tuhan. Biar waktu aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, aku menikmatinya dan menjadi kegirangan bagiku, menjadi kesukaan bagiku. Sebab nama-Mu Tuhan telah disebut atasku, ya Allah, Tuhan serwa sekalian alam. Ya, firman Allah ini boleh memberikan kekuatan iman, penghiburan, pengharapan, jawaban bagi kita. Dan pada akhirnya nantikan semua itu seperti penjaga yang menantikan fajar menyingsing. Walaupun terkesan terlambat, tapi Allah tidak pernah berlambat-lambat. Fajar akan tetap menyingsing. Demikianlah pada akhirnya waktu Tuhan akan datang yang tidak akan pernah berlambat-lambat dan terlambat bagi kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati setiap kita semua melalui firman-Nya. Jalani hidup sepanjang hari ini, hari akan datang dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang dipenuhi dengan kegairahan. Amin. Bapa, apa yang hamba sampaikan sangat terbatas dengan segala hikmat, kemampuan untuk kata-kata yang hamba dapat katakan. Tapi roh Allah yang diam dalam pribadi hamba, roh yang tidak terbatas, akan mampu Tuhan menerjemahkan, akan mampu menjangkau setiap umat-Mu yang mendengar perkataan-perkataan-Mu ini, untuk melahirkan sesuatu air yang sejuk, melahirkan sesuatu yang menyegarkan ya Tuhan, untuk melahirkan sesuatu yang memberikan sukacita, gairah,
di tengah-tengah kondisi yang penuh dengan segala keadaan yang loyo ini. Untuk bangkit, sebab Tuhan tetap ada beserta dengan setiap kami ya Tuhan. Materaikan firman-Mu atas setiap kami, yang kami yakini Engkau tetap bekerja. Satu hal ya Tuhan, selain Engkau membenahi pikiran kami, mengarahkan pikiran kami untuk tetap berpikir tentang yang negatif, belajar berpikir yang positif Tuhan. Untuk kami boleh selalu menggairahkan hidup ini. Ini hidup kami. Kami persembahkan kepadamu. Ini hidup kami. Kami membangun sinergi dengan Engkau. Berkolaborasi dengan Engkau. Engkau di dalam aku. Aku di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Seperti yang tertulis. Seperti yang diperkatakan. Itu yang akan kami rasakan. Itu kami nikmati. Yang boleh menjadi kegirangan. Kesukaan. Dalam kehidupan kami. Segala puji. Segala kemuliaan. Segala keagungan. Kami persembahkan kepadamu. Dan sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum akhir ibadah online ini, saya berpesan bersaudara. Kalau tidak begitu penting, tidak usah keluar dari rumah. Tetap kita perlu mewaspadai semuanya dengan sikap hidup yang selalu berjaga-jaga. Tentunya tidak pernah lepas dalam doa pengharapan kita kepada Tuhan. Tetap kita disiplin hidup, memakai protokol kesehatan yang ketat, memakai masker, selalu cuci tangan, jaga jarak. Dan kalau kita sudah beraktivitas cukup lama di luar, segera ganti masker kita yang tidak hanya cukup dipakai sekali dalam sehari. Kiranya saudara boleh mendengar himbauan saya, 3-4 jam masker yang Anda pernah pakai, Anda ganti. Dan masker yang baru. Dan yang lama, masukkan kantong kresek, diikat, dan Anda buang. Cuci dengan baik, pakai sabun, supaya semua tetap dalam kondisi yang steril. Dalam kita berinteraksi dengan orang lain, kita sekali lagi perlu mewaspadainya, untuk kita tidak mengentengkan situasi yang ada ini. Tidak meremehkan apa yang sedang terjadi. Saya percaya di dalam kita menjalankan kehidupan yang berjaga-jaga, membangun dengan protokol kesehatan yang ketat, saya tidak katakan insya Allah, tapi saya katakan pasti Tuhan beserta kita, Tuhan menolong kita, yang pada akhirnya berkat demi berkatnya terlimpahkan dengan limpahnya atas setiap kita semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya, saling mendoakan, saling menghibur. Kita bisa komunikasi melalui HP kita, melalui video call, melalui WA, WhatsApp. Kita bisa berkomunikasi untuk tetap kita saling meneguhkan satu dengan yang lainnya. Mari kita akhiri ibadah online pagi hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, Engkau Immanuel, Engkau tetap Allah yang setia, Allah yang beserta dengan kami. Kalau gembala kami yang agung, yang mulia, gembalakan kami. Tuntun kami tidak hanya pada perumput yang hijau, ke air yang tenang yang menjagakan jiwa kami. Tapi tuntun gembalakan kami di jalan yang benar oleh karena nama-Mu. Dan gembalakan kami dengan gada dan tongkat-Mu. Sekalipun kami harus melewati lembah-lembah kekelaman sekalipun. Sekalipun terbentang di depan kami banyak lawan-lawan musuh-musuh kami. Kami tidak takut. Bahkan sebaliknya, piala kami akan Kau buat penuh. Dan akan membuat hidangan di depan meja kami, di hadapan para lawan-lawan kami. Dan pada akhirnya, pada satu saat nanti, kami akan diam di rumah Bapa yang baka yang kekal sampai selama-lamanya. Kebajikan kemurahan Allah ada mengikuti kami sampai selama-lamanya. Kedangkan tangan-Mu yang kuat Tuhan, arahkan atas setiap umat-Mu. Seperti ada tertulis, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi-Mu. Dan biarlah kiranya mata Tuhan terarah kepada setiap umat-Nya dan melimpahkan kasih karunia-Nya. Dan kira-kira sinar pandangan mata-Mu Tuhan boleh melimpahkan penuh dengan damai sejahtera. Ini berkat turun ke atas setiap umat-Mu pagi hari ini sampai Maranatha, di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus
Yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang